Selamat siang, perkenalkan nama saya Valeria Ola. NIM 1910416895. Kelas Manajemen A2 Pagi. Dosen Bapak Adi Mursalin, Sarjana Manajemen, Magister Manajemen. Mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai segmenting, targeting, dan positioning atau STP marketing. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa STP adalah salah satu model pemasaran yang melibatkan 3 tahapan, yaitu melakukan segmentasi pasar, menargetkan segmen yang diyakini paling menguntungkan, dan memposisikan produk yang dijual dengan cara yang paling bernilai. Nah, ada beberapa kelebihan dari model STP, yaitu 1. Mengarahkan dan memberikan fokus pada strategi pemasaran, seperti dalam penerapan target advertising, mengembangkan produk baru, atau diferensiasi brand, dengan mengalokasikan sumber daya untuk segmentasi target. Yang kedua, mengidentifikasi peluang pertumbuhan pasar dan melihat pelanggan baru dan penggunaan produk. Selanjutnya ada mencocokkan sumber daya perusahaan yang paling efektif dan efisien untuk menargetkan segmen pasar yang menjanjikan return on marketing investment yang paling besar. Selanjutnya ada meningkatkan posisi perusahaan menjadi lebih kompetitif. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk menerapkan model STP marketing ini yang kita harus lakukan itu adalah segmentasi pasar, yang kedua itu menentukan target atau sasaran, yang ketiga itu adalah memposisikan produk. Nah, jadi segmentasi pasar yang dimaksud itu adalah tahapan segmentasi atau segmentation dilakukan dengan membagi pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Untuk melakukan segmentasi pasar, kita harus menggunakan pendekatan seperti demografis, yaitu mendasar pada atribut pribadi audiens seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, atau status perkawinan. Yang kedua itu ada geografis, mendasarkan segmentasi pelanggan berdasarkan negara, wilayah, kota, atau lingkungan tertentu. Yang selanjutnya ada fisiografis, segmentasi yang didasarkan pada kepribadian, nilai-nilai, atau gaya hidup tertentu. Dan yang terakhir ada perilaku, mendasarkan segmen pasar dengan mengelompokkan orang berdasarkan cara mereka menggunakan produk, loyalitas akan produk, atau manfaat yang mereka cari. Yang kedua itu ada menentukan target atau sasaran. Tahapan kedua dalam model segmenting, targeting, positioning adalah menentukan segmen mana yang menjadi target pemasaran. Ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan, seperti ukuran, seberapa besar segmentasi pasar tersebut, dan potensinya untuk bertumbuh di masa depan. Yang kedua, profitabilitas, segmen mana yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi bagi produk atau layanan kamu. Bagaimana cara lifetime value customer di segmen tersebut. Yang selanjutnya ada aksesibilitas. Seberapa mudah atau sulit bagi kamu mencapai segmen target market tersebut dengan pesan pemasaran yang kamu lakukan. Pertimbangan segala hambatan yang ada ketika kamu harus mengkomunikasikan pesan pemasaran ke segmen pasar yang ditargetkan. Selanjutnya ada fokus pada manfaat. Masing-masing segmen membutuhkan manfaat yang berbeda. Yang selanjutnya ada perbedaan. Harus ada perbedaan terukur antara segmen.
Yang ketiga adalah memposisikan produk. Tahapan positioning dapat diartikan menentukan bagaimana produk atau brand yang kamu representasikan dalam benak pelanggan potensial. Tujuannya tentu agar produk atau brand kamu dilihat lebih unggul daripada kompetitor. Nah, untuk merumuskan positioning, perhatikan beberapa tips berikut. 1. Tawarkan solusi. Periksa kembali kebutuhan dan potensi masalah atau hambatan dari masing-masing segmentasi pasar. Dengan mengetahui hambatan atau potensi masalah dihadapi, kamu bisa merencanakan pesan yang tepat tentang bagaimana produk atau layananmu dapat menyelesaikan masalah mereka secara lebih efektif. Yang selanjutnya ada identifikasi unique selling proposition. Temukan jawaban yang tepat dari pernyataan mengapa pelanggan harus membeli dan menggunakan produk atau layanan kamu tersebut. Pikirkan penawaran yang kamu bisa berikan dan tidak dapat ditemukan pada kompetitor lain. Selanjutnya, kembangkan kampanye pemasaran yang spesifik pada segmentasi target pasar. Pastikan kamu memberikan penawaran menarik yang sulit untuk mereka tolak. Baik, sekian presentasi dari saya. Atas waktunya, saya ucapkan terima kasih dan juga selamat siang.